tahun di sini sampai udah tua nggak ada harapan. Habis-habis aja untuk buat makan, tapi untuk makan juga alhamdulillah gitu. Untuk masa depan nggak ada. Bapak, sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa ya? Pak Tarmidi, Bapak, Bapak bekerja di sini sudah dari berapa lama? udah lama, puluhan tahun. Kira-kira Bapak selama awal kerja di sini karena apa ya Pak? Ya awalnya ya dulunya di ngenek angkot berhenti, nggak ada angkotnya dijual. Saya terpaksa nyalo sambil ngisi mobil, ada barang saya angkut. Kalau bijaksana ngasih yang punya barang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Waktu Bapak punya angkot itu alasan Bukan nggak punya angkot, saya nggak ngenekin aja ngenekin sama temen-temen. itu waktu Bapak ngenaikin angkot kira-kira penghasilannya berapa? Dulu itu paling tinggi 20.000 dikasih sama supir saya. Alasan Bapak berhenti karena apa? Ya berhentinya juga ya nggak ada mobilnya, itu dijual sama yang punya mobil. Lalu setelah itu Bapak kerja di sini ya? Iya, sama temen-temen berhubung udah kenal semua, cari makan lah buat nyambung hidup sehari-hari, cari nasi 1 liter aja udah bagus gitu. Untuk penghasilannya apakah lebih baik dari waktu Bapak naik angkot atau bagaimana? Ya sebaiknya mau jangan di terminal, kalau kita punya modal mau dagang apa gitu. Kalau di terminal itu susah untuk buat makan doang, nggak ada masa depannya. Ya tapi alhamdulillah bisa makan, bisa ngerokok lah gitu, nyambung hidup. Bapak bisa ceritakan bagaimana aktivitas Bapak sehari-hari di terminal? Ya udah pulang ya udah duduk di rumah. Bapak sehari-hari di sini terus, Iya, tapi nggak naik bus. ya deket sih saya mah, paling naik mobil ini aja juga numpang sama temen. Jam berapa biasanya Bapak mulai kerja? Ya jam 7-an. Kira-kira untuk pekerjaan Bapak ini ada kayak kebijakan-kebijakan tertentu atau bagaimana? Ya kalau kita ngisi penumpang kan ada dikasih sama kondektur 5.000, banyaknya 10. Tapi ada lowongan pastinya kah atau bagaimana Pak? Lowongan apa ya? Lowongan terhadap pekerjaannya dibuka atau Ya pasti kalau ada lowongan saya loncat dari sini apa aja kerja. gimana sih cara Bapak meyakini penumpang untuk naik bus tersebut? Ya saya kan tanya seperti yang tadi, Neng mau kemana, ibaratnya mau ke Jakarta, oh ya belum ada, tunggu, kalau ada kasih tahu gitu. Apakah persaingan antar calon di terminal? Bagaimana cara Bapak menyikapinya? Ya bareng-bareng aja sama teman, Tapi nggak ada permasalahan kayak gitu ada nggak Pak? nggak ada, saling aja gitu. Iya. Apakah pernah terjadi konflik? Nggak ada. Nggak ada. Kalau sama penumpang kira-kira pernah nggak Pak bermasalah gitu? Ada yang Komplain? nggak enak atau misalnya penumpangnya ngeselin gitu? Enggak. Ya namanya penumpang kan sebagai raja, kalau bilangnya ntar silakan. Tapi menurut Bapak sejauh ini kerja kayak gini nyaman atau bagaimana Pak? Ya nyaman, dibilang nggak nyaman biasa aja. Kalau kena bosan mau bosan di terminal, kenapa? Udah puluhan tahun. Kalau kita kerja lainnya kan enak, ibaratnya kita punya gaji kan enak. Sekarang dapat ibaratnya 50, ibaratnya habis, tercari lagi. Terbesoknya gimana kan gitu, bagi orang nggak punya waktu. Udah gitu aja. Bapaknya punya istri atau anak? Punya Ada berapa kira-kira? anak 3. Anak tiga. Itu ada di sini semua.
nggak ada Pak, sekolah yang terakhir udah lulus SMK, alhamdulillah. Biaya-biaya itu tuh alhamdulillah dari sini aja yang kita prihatin tiap harinya tuh bisa nyimpen atau apa gitu. Terus kalau misalnya selama kerja di sini, Bapak merasa cukup berarti ya? Ya cukup nggak cukup gimana ya, dikatakan terus terang aja nggak cukup. Kalau Bapak dikasih pilihan, kira-kira pekerjaan apa yang Bapak ingin? Ya bagi saya udah tua ini peribahasanya, ditanya kamu mau nggak tukang sapu di bisboy di ke dalam kantoran, siap saya mau, ibaratnya gitu saya siap. Karena apa, ada yang ditunggu-tunggu tiap bulan kan gitu. Kalau kira-kira di total selama Bapak bekerja sebagai calon bus, kira-kira penghasilannya dalam sebulan? Wah, kalau total nggak tahu, karena apa penghasilannya tuh ada dapat ada enggak. Jadi pulang dari sini habis, jadi nggak kepastian. Itu aja. Tadi kan sebelumnya Bapak bilang kalau misalnya di terminal itu kayak nggak ada kehidupan buat selanjutnya gitu kan, nggak ada masa depannya. Nggak ada. Kira-kira kenapa ya Pak? Ya, Bisa diceritakan? berapa tahun di sini sampai udah tua nggak ada harapan. Habis-habis aja untuk buat makan, tapi untuk makan juga alhamdulillah gitu. Untuk masa depan nggak ada. Apa tantangan paling besar selama Bapak kerja di sini? Yang nggak ada sih, nggak ada lagi. Pertama aja dari sini. Apakah Bapak terpikir untuk berhenti? Ya berhenti aja kalau ada lainnya. Gitu. Apa harapan Bapak terhadap terminal, sistem transportasi, atau pekerjaan ke depannya? Ya apa aja lah, keadaan udah tua apa ya, kerja itu di kantor minimal mungkin, paling kalau ada, saya bilang tadi itu kalau jadi omong kasarnya tukang sapu saya mau kan gitu, ibaratnya omong kasarnya. Kalau kerja di kantoran nggak mungkin, kenapa udah tua kan. Itu aja udah. Tapi Bapak sempat sedih nggak sih sama Ya dibilang sedih Pak, ada sedihnya gitu dalam hati mah jelas ada, gimana orang gitu. Kira-kira ada Pak yang Bapak ingin sampaikan ke penonton untuk member kita? Ya udah, Yang Bapak ingin sampaikan atau untuk mungkin pelajar-pelajar kayak gitu? ya kayak model kayak gini Ya. ya, baik-baiknya aja, bagus gitu, seperti ini kan masa depannya ada gitu.